أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz dalam pembahasan tentang ziarah. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. Berkata Syekh Abdul Adim bin Badawi seputar masalah ziarah kubur. Wa tushra'u ziyaratul kubur lil-itti'adhi wa tadhakkuril akhirah syaritatan alla yaqula indaha ma yaqdibu ar-rabb subhanahu wa ta'ala kadu'a'il maqbur wal istighathati bihi min dunillahi ta'ala wa nahwi dhalik. Syekh berkata, wa tushra'u ziyaratul kubur, dan disyariatkan ziarah kubur lil itti'adh, untuk mengambil pelajaran dan ibrah, wa tadhakkuril akhirah, demikian pula untuk mengingat hari akhirat. Mengingat hari akhirat. Kenapa? Karena maut atau kematian dan alam kubur adalah awwalu manazilil akhirah, merupakan tingkatan pertama dari tingkat-tingkat akhirat. Akhirat bertingkat-tingkat, dan alam yang pertama adalah alam barzakh, atau alam kubur. Sehingga dengan demikian masalah tentang kubur adalah bentuk masalah iman kepada hari akhirat. Jadi kalau begitu, ziarah kubur disyariatkan untuk mengambil ibrah pelajaran dan untuk mengingat akan hari akhirat. Syarifatan, dengan syarat alla yaqula indaha, bahwa ia tidak boleh berkata di kuburan perkataan ma yaqdibur rabba, yang menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadu'a'il maqbur, contohnya misalnya meminta kepada orang yang dikubur. Meminta kepada orang yang dikubur. Demikian pula istighatsah dengan orang yang dikubur. Istighatsah dia adalah bentuk doa juga, tapi lebih khusus, yaitu talabul ghaus, talabul madad, yaitu seorang minta diberikan pertolongan dan bantuan di saat kesempitan. Adapun doa mungkin kelapangan, mungkin pula kesempitan. Ibaratnya kalau kita berdoa, berarti berdoa baik dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia berkecukupan, dan jabatannya bagus misalnya. Adapun yang dalam kesempitan, misalnya orang yang dalam kemiskinan yang sangat, atau terancam jabatannya, maka ini berarti dalam keadaan kesempitan. Namanya istighatsah, meminta gaus, meminta nasr, madad, tetapi dalam bentuk dia sangat membutuhkan. Atau yang semisalnya dari perkara-perkara syirik dan bid'ah. Baik. Kita ingin ingatkan dan tambahkan di sini bahwa sesungguhnya disyariatkan untuk ziarah kubur ini sangatlah banyak faedahnya. Sangatlah banyak faedah, dan alasan mengapa ziarah kubur di antara perkara yang disyariatkan. Disebutkan oleh Syekh di sini dua perkara. Yang pertama tadi adalah itti'al sebagai pelajaran, dan yang kedua adalah untuk mengingat akhirat. Sesungguhnya juga di antara bentuk yang lain adalah mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit, dan ini yang paling penting. Ini yang paling penting di samping juga masalah mengingat akhirat, Karena mengingat akhirat pun adalah perkara yang penting tentu saja. Tetapi tidak kalah penting adalah mendoakan si mayit. Maka kalau begitu, dia adalah perkara yang hendaknya pula diperhatikan. Kemudian ketika Syekh mengatakan disyaratkan
ketika ziarah kubur itu adalah tidak bolehnya mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani menambahkan, ya, di samping tidak mengucapkan perkataan yang menyebabkan murka Allah, juga dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dari sunnah Nabi. Bukan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya, ya, apalagi perbuatan yang dilarang dalam syariat. Yang nanti akan ada rincian dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat berkaitan dengan ziarah kubur. Maka sesungguhnya dasar akan semua perkara ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fiha ibrah wa la taqulu ma yushitu ar-rabb. Demikian dalam riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, dan tambahan yang terakhir wala taqulu ma yushitu ar-rabb. Ini riwayat dalam riwayat Al-Bazzar, ya. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku melarang kalian dari ziarah kubur. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah. Ya, artinya dulu dilarang dan sekarang dibolehkan. Fa inna fiha ibrah, karena sesungguhnya ada pelajaran dari ziarah kubur itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ziarah kubur disyariatkan untuk itti'ab, mengambil pelajaran. Seorang yang lupa kepada Allah, lupa akan datangnya hari akhirat, hari kiamat, maka pantas baginya untuk datang berziarah ke kubur. Dan akan mengingatkan ziarah kubur ini akan keadaan di mana dia nanti akan menjadi tidak berdaya. Dan bahwa dia nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya. Maka ini akan datang manakala ia ingat akan kematian. Dan ingat kematian akan ada tatkala seseorang datang dan berziarah ke kubur. Kemudian Nabi mengatakan, dan janganlah kalian mengucapkan apa yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentang ziarah kubur ini, Syekh mengatakan, wan nisa'u karrijal fi istihbabi ziyaratil quburi limusyarakatihinna lahum fil illah. Dan wanita sama dengan laki-laki tentang sunnahnya ziarah kubur, tentang disyariatkannya ziarah kubur, karena keikutsertaan para wanita dalam illah tersebut. Illah, alasan disyariatkannya ziarah kubur apa? Mengingat kematian, mengambil pelajaran, dan mendoakan si mayit. Maka illah ini tentunya, atau sebab ini juga ada pada wanita. Artinya dia pantas untuk diperhatikan pula oleh para wanita tentang hari akhirat. Oleh karena itu, kalau begitu, kesamaan illah menyebabkan kesamaan hukum. Ya, allati min ajliha syuri'at ziyaratul qubur, yang karena sebab atau illah tersebut disyariatkanlah ziarah kubur. Ya, jadi itu dari sisi kias, dan keumuman perintah. Dan yang kedua, walima marra fima yuqalu inda ziyarah, dan juga berdasarkan apa yang telah berlalu dari ucapan yang dikatakan ketika ziarah kubur, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur? Maka Rasulullah mengajarkan kepada dia, assalamu alaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin. Ya, maka diajarkan kalimat yang telah kita bahas dalam pembahasan yang lalu tentang bacaan ziarah kubur ini. Ya, maka di sini kita dapatkan bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang kami ucapkan jika kami berziarah ke kubur? Dan Rasulullah mengajarkan,
Seandainya tidak boleh, maka tentulah Rasulullah akan melarang dan mengatakan, kamu tidak perlu ziarah kubur, kamu tidak boleh, dan sesungguhnya tidak perlu kalau begitu mengetahui bacaan ziarah kubur. Ya, maka ini jelas menunjukkan kepada kita pendapat yang kuat di antara para ulama tentang disunnahkannya pula ziarah kubur bagi wanita. Ya, hanya saja diingatkan bahwa ini bukan berarti mereka boleh sebebasnya atau sesering mungkin berziarah ke kubur. Karena adanya keterangan yang sahih dari Nabi dalam hadis Abu Daud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat zawaratil kubur. Ya, melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Zawarat adalah bentuk mubalaghah dari zairah. Zairah wanita peziarah. Zawarat wanita yang banyak berziarah. Maka dilaknat wanita yang sering berziarah kubur. Mengapa? Tidak lain karena riqati qulubihinna, karena lembutnya hati wanita, ya, gampangnya mereka terbawa perasaan, dan karena itu dikhawatirkan ketika mereka ziarah kubur, akhirnya mereka meratap, akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantar pada bentuk ketidakridhaan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mimbab saddud darai, dalam bab menutup pintu yang mengantar mereka kepada kerusakan, dilaranglah mereka banyak berziarah. Wallahu a'lam bishawab. Dah, ini tentang yang berziarah. Sekarang tentang siapa yang diziarahi. Ya, mungkin juga pernah kita sebutkan, kita isyaratkan dalam pembahasan jenazah bahwasanya sesungguhnya dalam ziarah atau dalam menziarahi kuburan, maka di sana ziarah tersebut boleh dilakukan dalam bentuk umum, ala sabil umum. Kita datang ke kuburan kaum muslimin, mendoakan mereka secara keseluruhan, ya. Dan boleh pula ziarah secara khusus. Di antara kubur-kubur yang ada, kita datang ke satu kuburan dan mendoakan orang yang dikubur di tempat tersebut setelah mendoakan orang yang dikubur lainnya. Jadi kita doakan secara umum dengan salam kita kepada mereka, ya. Dan setelah itu kita pun mendoakan secara khusus kepada orang yang kita inginkan, dari orang tua, keluarga, kerabat atau sahabat, ya. Bahkan lebih dari itu juga disyariatkan atau dibolehkan ziarah ke kubur orang yang kafir. Ziarah ke kubur orang yang kafir. Kenapa? Karena pertama, kaitannya tentu saja adalah untuk mengingat kematian, ya, bukan untuk mendoakan ampunan. Kata tidak boleh. Orang kafir tidak boleh didoakan ampunan, ya. Tetapi kita boleh berziarah ke kubur orang kafir sekalipun dalam rangka mengingat kematian. Tentunya sama juga dengan kubur seorang muslim, tidak boleh berbuat perkara-perkara yang menyelisih sunnah dan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama, kesamaan illah, itu apa? Mengingat kematian. Dan yang kedua, adanya keterangan yang khusus dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah berkata, Abu Hurairah, zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Rasulullah berziarah ke kubur ibunya. Fabaka wa abka man haulah. Maka tiba-tiba Rasulullah menangis dan membuat menangis semua orang yang ada di sekitar beliau. Ya. Maka kemudian bertanyalah para sahabat, "Wahai Rasulullah," sebagian dari mereka bertanya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya sa'altullaha an astaghfira li ummi famana'ani." Aku meminta kepada Allah agar aku meminta ampunan bagi ibuku, tetapi Allah melarangku. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Wasta'dzantu li rabbi, dan aku meminta kepada Allah untuk berziarah ke kubur ibuku, fa'adzanani, maka Allah pun mengizinkan kepadaku. Maka mengatakan, fazuruha, maka ziarahlah kalian kepada kubur-kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ia mengingatkan kalian akan kematian. Ya.
Maka Nabi dalam hadisnya ini menyebutkan kejadian yang melatar belakangi hadis atau dalil tentang disyariatkannya ziarah kubur untuk ingat kematian. Itu apa? Dia berziarah ke kubur ibunya, dan ibunya kafir. Ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh berziarah ke kubur orang kafir. Tetapi tentu saja ada perkara yang harus diingat. Yang pertama, tidak boleh mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Boleh kemudian melakukan perbuatan-perbuatan menyelisih sunnah. Dan yang berikutnya, tidak boleh mendoakan orang kafir tersebut. Dan yang berikutnya, ada perintah kepada kita untuk jika melewati kubur orang yang kafir, untuk bersegera dalam melintas dan berjalan, ya. Demikian pula kalau berziarah, ya, tidak lama. Kemudian juga bahwa kita diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada mereka dengan azab, dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'd bin Abi Waqqas, di mana Ja'rabiyun, datang seorang Badui kepada Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahm." Wahai Nabi, ayahku dahulu menyambung silaturahmi. Wa kana kada wa kada wa kada wa yaf'alu. Dan dia buat begini. Artinya sang Badui menyebutkan kebaikan ayahnya. Fa aina abi? Kalau begitu di mana ayahku? Ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Badui ini pun masih kafir waktu itu. Maka berkata Nabi, "Abuka finnar." Ayahmu di neraka. Maka fakana mawajada fi nafsi. Maka seolah-olah sang Badui ini merasa sedih. Tidak enak perasaannya, ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Wa abi finnar." Dan ayahku juga di neraka. Kemudian Nabi mengatakan, "Idza mararta biqabrin kafir," jika engkau melewati kubur orang kafir, "fabashshirhu binnar." Maka berikan kabar gembira dengan neraka kepadanya. Fa aslama al-Arabi, maka Badui ini kemudian masuk Islam. Ba'du. Dan kemudian ia berkata, "Faqad at'abani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh Nabi telah membuat aku letih, ya, memberatkan aku. Kenapa? Bahwa ma marartu biqabrin kafir illa basyartuhu binnar. Tidaklah aku melewati kubur seorang kafir kecuali aku kabarkan kepadanya tentang neraka. Celakalah bagimu dengan neraka. Ya. Maka hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, dan riwayat ini adalah riwayat At-Tabarani, Ibnu Sunni dan Al-Bazzar. Baik, ya. Jadi ini perkara yang harus diingat ketika berziarah ke kubur seorang yang kafir, ya. Jadi kabarkan kepadanya kabar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Saya kira jelas tentang masalah perkara ziarah kubur ini. Dan perkara yang diingatkan panjang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam menyebut fatwa, yang kemudian karena pendapat inilah beliau kemudian difitnah, ya, didengki oleh yang ulama yang lainnya sampai beliau dipenjara, yaitu permasalahan tentang bid'ahnya mengkhususkan safar untuk ziarah kubur. Bid'ahnya mengkhususkan safar untuk ziarah kubur. Apa maksudnya, ya? Ya. Misalnya orang tua kita di Parepare, ya, telah meninggal di kubur di Parepare, maka kita kemudian sengaja dari Makassar berangkat ke Parepare hanya untuk ziarah kubur. Maka sesungguhnya di antara perkara bid'ah, di antara perkara yang menyelisih syariat. Mengapa? Karena Rasulullah telah mengingatkan, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidaklah ditempuh perjalanan dalam rangka ibadah secara umum. Salatkah, baca Qur'ankah, atau termasuk pula berziarah kubur, kecuali kepada 3 masjid ini. Ya. Oleh karena itu, dan keterangan yang sangat banyak dari larangan seseorang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul-kumpul, ya, dan melaksanakan aktivitas ibadah dalam padanya, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau begitu
ziarah kubur dalam bentuk safar adalah perkara yang terlarang. Pertanyaan, kalau begitu, jika orang tua kita di Parepare, berarti kita tidak akan pernah berziarah ke kuburnya lagi setelah kita berdomisili di kota yang lain. Iya. Betulkah itu? Tidak tentunya ya. Mungkin terjadi yaitu bahwa kita ketika telah berdomisili di Makassar, kemudian suatu saat pulang ke kampung untuk bersilaturahmi dengan kerabat dekat dan keluarga, ya kan? Nah, ketika kita bersilaturahmi inilah dibolehkan bagi kita untuk ziarah ke kubur orang tua kita. Kenapa? Karena sekarang ziarah kita bukanlah ziarah yang sengaja dengan menempuh safar. Tidak. Kita safarnya untuk silaturahmi, rumah kerabat. Bertepatan sedang di Parepare, maka kita singgah ke kubur orang tua, mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan baginya dan seterusnya. Ya, maka ini perkara yang dibolehkan tentu saja. Adapun menyengaja tujuannya adalah ziarah, maka ini tidak boleh. Adapun bahwa dia berziarah pas ketika dia berada di kota tersebut, meskipun dengan jarak safar kota itu, jarak safar, tapi dia pas di situ kemudian dia berziarah kubur, maka boleh, baik kubur orang tuanya atau kubur siapapun dari kubur kaum muslimin. Ya, oleh karena itu adalah perkara yang diingatkan oleh para ulama. Kebiasaan para haji di mana mereka telah meniatkan sejak berangkat haji mereka ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar mereka meniatkan haji dan mencari keutamaan salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian setelah dia di Masjid Nabawi, maka disyariatkan padanya untuk ziarah ke kubur Nabi. Karena sekarang dia antara Masjid Nabi dengan tempat dia berkunjung yaitu Madinah bukan lagi jarak safar. Maka dia bukan dengan tujuan safar tadi untuk berangkat. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, bukan tujuan ziarah tadi untuk dia bersafar, ya. Maka ini perkara juga yang perlu diingatkan, dan Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz mengupas panjang lebar tentang hal ini. Dan sesungguhnya salah seorang alim di antara ulama kaum muslimin, Ibnu Abdul Hadi, mengarang sebuah kitab yang khusus membantah salah seorang ulama yang lain, yaitu Imam Al-Haythami, yang ia mengkritik Ibnu Taimiyah dalam pelarangannya. Ibnu Taimiyah melarang orang berziarah kubur dengan safar, ya. Maka kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami ini membantah, mengkritik, bahkan mengatakan harusnya tidak boleh dijuluki Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam, ya. Dan perselisihan yang sengit di antara mereka. Maka kemudian datanglah Ibnu Abdul Hadi, salah seorang murid dari Ibnu Taimiyah, yang mengarang kitab Sharimul Munki, ya. Memang khusus untuk membantah hujah-hujah yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami ketika membolehkan safar dalam rangka ziarah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi intinya bahwa tidak boleh safar dengan maksud ziarah atau berziarah dengan mengkhususkan safar, ya. Baik. Adapun ziarah pas ketika dia singgah dalam safarnya, maka itu perkara yang dibolehkan, tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, saya mau menerangkan tentang apa-apa yang diharamkan ketika ziarah kubur. Ma yuharramu indal kubur, apa yang diharamkan di sisi kubur. Ada perkara-perkara yang terlarang. Yang pertama adalah adzabhu liwajhillah, menyembelih kurban meskipun dengan ikhlas mengharapkan pertemuan wajah Allah, pertemuan dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya meskipun yang menyembelih membaca basmalah, Allahu Akbar, dan mengatakan hada minka walaka, ini darimu ya Allah dan bagimu pula. Meskipun dia ucapkan semua ucapan ini, jika dia dilakukan di kuburan, maka sesungguhnya dia terlarang. Apa dasarnya? Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
La iqra fil Islam. Tiada akar dalam Islam. Dan berkata Abdul Razzaq bin Hammam yang merawikan hadis ini, kanu yuqiruna 'inda al-qabri baqaratan aw syatan. Adalah mereka menyembelih di kuburan sapi atau kambing. Ini kebiasaan dalam masa jahiliyah. Mereka menyembelih sapi atau menyembelih kambing di kubur ya. Maka datanglah peringatan Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, la iqra fil Islam, tidak ada sembelihan bagi orang yang telah dikubur di sisi kuburan dalam Islam. Ya. Jadi kalau itu terlarang dia. Ya. Meskipun niatnya lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, dari perkara yang terlarang sampai yang keenam. Jadi kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai keenam. Terlarang pula apa yang disebutkan atau tercakup dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisa al-qabr. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisa al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi wa yuzada alaihi aw yuktaba alaihi. Kata Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk dicatnya, dikapurnya kuburan. Tajsis adalah kapur, ya. Dan kapur ini di samping dia sifatnya artinya mengecat, juga dia merekatkan, sehingga dia juga berfungsi seperti semen, ya. Sehingga dengan keterangan ini para ulama melarang membangun kuburan, ya. Jadi Rasulullah melarang dari mengapur kuburan. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, wa yuq'ada alaihi, duduk di atasnya, ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi bahwa seseorang di antara kalian duduk di atas bara api yang menyala, ini jauh lebih baik daripada duduk di atas kubur seorang mukmin, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wa yubna alaihi, membangun di atas kuburan. Yubna alaihi, membangun di atas kuburan, ya. Baik di atasnya yang dibangun adalah kubur itu sendiri, ya. Seperti kuburan raja-raja Talok misalnya, ya, dibangun seperti itu, ya. Atau monumen, ya. Ada contohnya? Enggak ada, ya. Ingat, ya. Seperti atau monumen, artinya peringatan, tugu peringatan, atau masjid. Demikian pula masjid sekalipun, ya. Jika masjid terlarang, apalagi monumen. Jika monumen terlarang, maka demikian pula bangunannya itu kubur itu sendiri, ya. Yang kelima, au yuzada alaihi, atau ditambahkan pada kubur tersebut. Dan ditambahkan ini adalah segala bentuk penambahan, ya, baik berupa bangunan ataupun yang lainnya. Bahkan termasuk seperti kata Abdullah bin Abbas, mengambil tanah dari tempat lain dan ditambahkan kepada kubur tersebut melebihi ukuran yang seharusnya, itu 1 jengkal. Apa maksudnya, ya? Ya. Sebuah kuburan, ya, sebenarnya telah ditimbun sudah cukup sejengkal tingginya dari permukaan tanah yang lainnya, maka masih diambilkan lagi tanah dari tempat yang lain, ya. Maka ini berarti termasuk bentuk ziyadah yang terlarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi kalau ziyadahnya itu adalah pasir 1 mobil kijang, ya. Kemudian batu bata setengah mobil kijang dan seterusnya, ya. Termasuk semen, apalagi jika menambahnya seperti itu, ya. Sedangkan yang tanah masih bentuk tanah, remahan tanah, itu terlarang untuk ditambahkan jika telah melebihi shibr seperti pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lainnya, ya. Apalagi tambah batu pualam,
atau yang lainnya ya, maka tidak boleh. Dan yang keenam, au yuktaba alaihi,